Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrah, NIM 01193931 dari kelas sipil C 2019. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan pada pertemuan ke-10. Untuk itu, saya share screen terlebih dahulu materi yang sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint. Baik, adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu perancah atau scaffolding dari mata kuliah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3. Yang pertama yaitu perancah konstruksi. Definisi perancah. Yang pertama, perancah scaffolding atau steger merupakan konstruksi pembantu pada pekerjaan bangunan gedung. Perancah dibuat apabila pekerjaan bangunan gedung sudah mencapai ketinggian 2 meter dan tidak dapat dijangkau oleh pekerja. Perancah adalah work platform sementara. Yang kedua, fungsi perancah. Yang pertama, sebagai tempat untuk bekerja yang aman bagi tukang atau pekerja sehingga keselamatan kerja terjamin. Yang kedua, sebagai pelindung bagi pekerja yang lain, seperti di bawah harus terlindung dari jatuhnya bahan atau alat. Yang selanjutnya yaitu tipe perancah. Pertama, supporter scaffolding, yaitu platform yang disangga oleh tiang, yang dilengkapi dengan pendukung lain seperti sambungan-sambungan, kaki-kaki, kerangka-kerangka, dan outriggers. Yang kedua, aerial lift adalah penopang untuk mengangkat seperti man basket atau keranjang manusia. Yang ketiga, suspended scaffolding, yaitu platform tergantung dengan tali atau lainnya. Selanjutnya, sistem penggunaan perancah meliputi yang pertama, kegiatan pra-perencanaan. Pertama, menentukan jenis scaffolding yang diperlukan untuk pekerjaan. Kedua, menentukan beban maksimum scaffolding. Memastikan fondasi yang baik. Selanjutnya, menghindari bahaya listrik. Kedua, pemeriksaan perancah. Pertama, pastikan izin kerja sudah lengkap. Biasanya mencakup Job Safety Analysis, JSA, sertifikat scaffolder, dan izin pembuatan perancah. Kedua, periksa material yang digunakan untuk komponen dan perlengkapan perancah. Dan pastikan dalam keadaan baik, tidak rusak atau cacat. Harus terbuat dari material khusus yang diizinkan. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan visual pada semua bagian dari perancah. Di antaranya bagian fondasi, rangka, lantai kerja, jalan masuk ke lantai kerja, dan bagian paling atas dari bangunan perancah. Pastikan tidak berkarat, rusak, cacat, melengkung atau bengkok, atau terdapat bagian yang tidak layak. Periksa kestabilan bangunan perancah. Periksa semua pengunci atau klem berfungsi baik. Pastikan area untuk penempatan ancor pada full body harness minimum setinggi pinggang. Pastikan semua risiko jatuh sudah dikendalikan dengan baik. Misalnya dengan memasang railing-railing yang diperlukan. Pastikan perancah sudah diberi pengaman atau alat-alat pengaman yang diperlukan. Selanjutnya, bila perancah sudah dipastikan aman, pasang skaftek hijau di dekat akses tangga perancah. Yang ketiga, saat menggunakan perancah. Pertama, pastikan pekerja sudah mendapat pelatihan mengenai penggunaan perancah yang tepat dan pengendalian bahaya saat bekerja di atas perancah. Penggunaan alat pelindung jatuh dan apa yang harus dilakukan apabila ada perubahan pada tempat kerja atau jenis perancah. Kedua, scaffolder atau pengawas memeriksa dan memastikan perancah dalam kondisi aman sebelum digunakan. Yang ketiga, lantai kerja. Bagian dek dan pagar pengaman sudah terpasang dan dalam kondisi aman. Gunakan alat bantu untuk memindahkan material dari bawah ke atas. Gunakan tangga yang sudah terpasang kuat dan kokoh untuk naik dan turun dari perancah. Gunakan alat pelindung diri APBD seperti helm, sepatu keselamatan, dan full body harness. Yang selanjutnya, perhatikan rekan kerja yang bekerja di atas atau di bawah Anda setiap saat.
Jika Anda melihat ada hal yang tidak sesuai prosedur atau ketidaknormalan pada peranca, hentikan pekerjaan Anda dan laporkan pada atasan. Periksa seluruh komponen alat pelindung jatuh yang digunakan, mencakup harness, webbing, D-ring, buckle, lanyard, dan lifeline. Jangan membawa barang berlebih saat menaiki peranca. Jangan menggunakan panget silang, cross bracing, saat naik atau turun dari peranca. Jangan bekerja di atas peranca saat cuaca buruk. Jangan menyimpan bahan atau peralatan pada pagar pengaman. Jangan bekerja dekat jalur aliran listrik kecuali Anda terlatih dan berwenang melakukannya. Kecelakaan kerja pada konstruksi peranca. Pertama, kasus yang terjadi seperti yang tertera di gambar bahwa di Amerika Serikat dari 359 pekerja konstruksi yang tewas akibat jatuhnya dari ketinggian setiap tahunnya, sekitar 16% berhubungan dengan peranca atau scaffolding. Selain jatuh dari ketinggian, kecelakaan kerja dalam penggunaan peranca juga diakibatkan lemahnya papan lantai kerja dan tertimpa jatuhan benda dari atas. Occupational Safety and Health Administration (USHA). Menurut OSHA, diperlukan sekitar 2,3 juta pekerja konstruksi melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan peranca. Dengan begitu, banyak juga pekerja yang berpotensi mengalami sejumlah bahaya terkait peranca seperti jatuh, tertimpa jatuhan benda, dan tersengat aliran listrik. Dengan banyaknya pekerja yang berpotensi terkena bahaya saat menggunakan peranca, maka penerapan keselamatan penggunaan peranca perlu menjadi prioritas. Yang kedua, video kecelakaan pada peranca. Yang pertama, insiden saat penyambungan pipa scaffolding. Yang kedua, keselamatan pekerjaan di ketinggian. Dari kedua ini, saya akan menampilkan videonya. Berikut adalah insiden saat penyambungan pipa pada scaffolding. Video ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang scaffolder akan menyambung pipa namun pipa yang atas lebih dari 3 meter, maka yang terjadi adalah memaksakan tanpa ketentuan lainnya sehingga posisi terjadi kurang satu yang menjadi adalah pipa yang akan menjadi hal ini sebenarnya adalah pada saat kita akan melakukan diharapkan atau disarankan maksimal saat kita akan posisi bagian kita stabil dan jauh buat lantai kerja atau penyambungan tidak begitu paham karena pada saat kita yang paham kita akan Berikut adalah video dari keselamatan pekerjaan di ketinggian. Do not set or lean on the scaffold handrail. Do not overlook the scaffold platforms. Use the double lanyard safety harness as a fall arrestor while climbing up or down the scaffold. Never throw anything from the scaffold. They may injure the person standing below. Do not leave any gap while facing the walkway platform boards. Video ini menunjukkan bahwasanya Baik, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.